Mahaka Ngemingan. Puji nama Tuhan, saya senang sekali berada di tempat ini dan kita bertemu dalam program belajar Alkitab melalui buku Sekolah Sabat. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Miss Tami. Halo Miss Tami. Halo. Shalom. Shalom. Apa kabar nih Miss Tami? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya. Miss Tami nih sibuknya apa nih selama pandemi nih? Biasa ngajar. Iya, masih ngajar ya. Mempersiapkan apa yang harus disiapkan. Oke, ya. Jadi masih ngajarnya via online atau offline nih? Oh, online bisa, offline juga bisa. Oh, jadi ngadain kunjungan-kunjungan gitu ya sepertinya ya. Oke. Di pelajaran ke-10 ini kita akan sama-sama belajar mengenai cara yang menyenangkan untuk terlibat. Nah, terlibat apa nih ya? Terlibat pelayanan pastinya ya. Di sini di pelajaran ke-10 ini saya akan bacakan ayat hafalannya di Matius 9 ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, dari pelajaran di hari Sabat dan hari Minggu kita akan sama-sama bahas nih Miss Tami. Kalau dari pelajaran ke-10 ini di awal-awal nih kita bisa melihat ini lebih mengenai apa ya, kelompok atau grup-grup kecil gitu ya. Miss Tami, pernah nggak sih ngerasa kayaknya kalau melakukan segala sesuatu tuh sendiri tuh rasanya aneh gitu ya, lebih pengen sama teman-teman gitu atau mungkin ada temennya gitu, ngerasa gitu nggak sih Miss Tami? Kadang-kadang sih pengen main-main, bersosialisasi dengan orang-orang. Kadang-kadang juga pengen sendiri ya, termasuk introvert saya itu. Oh iya ya Miss Tami, beda ya. Beda dengan saya nih ya sepertinya. Kalau saya sih sepertinya nggak tahu juga. Nah, oke, kembali lagi ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa orang introvert sekalipun kadang-kadang memang membutuhkan orang lain gitu ya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Berarti memang Tuhan itu ciptakan kita sebagai makhluk sosial gitu ya. Saya nih nanya sama wali kelas nih ya. Jadi bener nih ya nih bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, jadi memang kita membutuhkan orang lain gitu ya. Oke, di pelajaran Sabat petang nih mungkin ada yang Miss Tami dapatkan gitu yang bisa kita bagikan sama-sama. Oke. Kalau dalam pelajaran Sabat petang ini sih saya baca-baca, mempelajari seperti yang Kak Ana bilang tadi, kita itu adalah sebagai makhluk sosial. Kita itu hidup tidak bisa tanpa bantuan orang lain, tidak bisa sendirilah. Walaupun notabene seorang introvert sekalipun kita harus tetap butuh orang lain. Nah, itu dalam sosialisasinya. Nah, kalau untuk dalam kehidupan rohaninya, nah kita juga tetap butuh namanya bantuan orang lain ya, teman-teman saudara-saudara seiman, pendeta sekalipun, orang-orang yang sekeluarga kita. Nah, tetapi apakah itu cukup untuk kita membuat suatu perkumpulan lah, untuk perkumpulan dalam kegiatan rohani ini? Kalau bagi saya dalam pelajaran ini saya mengambilnya ini masih kurang, yaitu kurang suatu komponen yang penting dalam kehidupan ini, yaitu tentang tentang kelompok kecil itu sendiri dalam diri kita itu, yaitu Trinitas. Trinitas nanti kita akan bahas di hari Minggu nanti. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan dari pelajaran di Sabat petang ini, misalnya tadi sudah katakan kalau tadi kita di awal kan bahas makhluk sosial, kita tuh kadang ingin melakukan sesuatu tuh pengennya sama teman dan sebagainya. Ternyata makhluk sosial itu sendiri juga ada di dalam kehidupan rohani gitu ya Miss Tami ya. Jadi dalam kehidupan rohani sekalipun itu kita tetap membutuhkan orang lain untuk membangun iman kita, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, kalau tadi Miss Tami sudah sedikit membahas nih tentang Trinitas apa nih ya, ada apa nih di Trinitas ini ya. Oke, di pelajaran di hari Minggu kelompok kecil ide Allah yang pertama. Nah, ide Allah yang pertama, apa sih sebenarnya ide Allah yang pertama itu? Oke, saya sedikit mengawali dulu ya. Nah, kalau
Bapak Ibu sekalian kalau sudah baca di pelajaran hari Minggu, yaitu kita bisa baca di kitab Kejadian, Ibrani dan Efesus. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kalau dari sini saya mengambil poinnya kalau dalam Alkitab ini, dalam kitab ini itu menunjukkan bahwa Tuhan itu menggunakan orang-orang yang percaya. Percaya kepada Tuhan, yakin dan dia mengimani akan adanya Tuhan. Nah, lalu apa sih yang ingin disampaikan, yaitu untuk menyebarkan suatu kebenaran ke semua orang. Nah, saya garis bawah ini ke semua orang. Itu tidak ada batasannya, ke semua orang itu siapa aja. Nah, dan di sini orang yang beriman itu pasti percaya adanya Trinitas. Trinitas itu adalah 3 komponen yang sangat-sangat utama dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau di dalam buku pelajaran ini disebutkan bahwa Bapa adalah perancang utama, dan Yesus sendiri adalah yang melaksanakan rencananya, dan Roh Kudus itu adalah sebagai agen agen aktif dalam penciptaan bersama dengan kuasanya. Nah, kalau kita pelajari, kita lihat juga di sini adalah Trinitas ini mempunyai tugas yang berbeda-beda, tetapi perbedaan yang sama di sini adalah mereka itu mempunyai satu tujuan, yaitu merangkul atau menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Oke, sebentar. Nah, ini sudah panjang sekali nih Miss Tami menjelaskan. Tapi menarik sih, memang ketika kita membahas tentang bagaimana peran Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini menarik memang. Jadi sebenarnya kalau bisa saya ambil dari apa yang sudah dijelaskan sama Miss Tami tadi, bahwa ide Allah yang pertama itu ya jelas tentang keselamatan itu tadi ya Miss Tami ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa pada intinya ya Tuhan menginginkan semua orang itu selamat. Nah, keselamatan yang seperti apa? Bagaimana sih penyelamatan itu? Nah, tadi sudah dijelaskan Miss Tami juga bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ternyata sudah mengajarkan kita bagaimana kelompok kecil ini bekerja gitu ya. So, kelompok kecil walaupun tadi Miss Tami bilang walaupun itu memang perannya berbeda-beda, tapi itu satu tujuan gitu ya. Yang kita tahu juga kalau umat Kristen pasti percaya bahwa itu adalah merupakan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang benar-benar sama-sama tadi Bapa adalah perancang, arsiteknya adalah arsitek besarnya adalah Bapa, lalu yang yang melakukan adalah Yesus, lalu yang berperan aktif adalah Roh Kudus. Itu luar biasa. Itu adalah ide Allah yang pertama gitu ya untuk kelompok kecil ini. Kalau menurut pandangan Miss Tami, apalagi nih yang bisa kita pelajari di pelajaran hari Minggu ini? Kita kalau saya pribadi sih, di dalam pelajaran ini kita tidak bisa mengesampingkan tugas-tugas dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah merupakan kelompok kecil utama yang dibuat oleh Tuhan di dalam diri kita. Walaupun kita itu sendiri, tetapi kita sudah punya kelompok kecil, yaitu Trinitas tadi. Nah, di sini saya ingin tekankan, yaitu kita tidak bisa mengabaikan tugas-tugas dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi. Dan serumit apapun itu, kita tetap percaya bahwa tugas-tugas yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menjangkau orang-orang yang di sekitar kita. Oke, menarik sekali ya. Jadi kelompok kecil itu sudah ada di dalam hati kita nih, saya tangkapnya gitu ya. Jadi memang tidak perlu takut ketika kita melakukan segala sesuatu sendiri gitu ya. Walaupun memang tadi kita sudah bahas juga bahwa memang kita membutuhkan orang lain, tapi memang pada dasarnya ide Allah yang pertama itu sudah ada sejak manusia itu kenal dengan Tuhan gitu ya. Jadi menerima keselamatan dari Tuhan itu sudah kenal dulu dengan Tuhan, maka sudah ada Tritunggal itu tadi di dalam hati kita, sehingga ada tujuan khusus yang akan kita capai, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih sekali nih Miss Tami, pelajaran hari ini luar biasa sekali. Jadi kelompok kecil ide Allah yang pertama ini merupakan rancangan besar yang ternyata Tuhan sudah sediakan untuk kita. Nah, bagi kita umat-umat percaya, bagaimanakah dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun
berada, apakah ada dari ide Allah itu di dalam diri kita? Apakah kita masih ada dalam tujuan kehidupan kita yang diciptakan oleh Allah? Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama lebih dalam lagi untuk mempelajari firman Tuhan melalui buku sekolah Sabat kali ini. Dan terima kasih Miss Tami yang sudah bergabung dengan saya pada saat ini, dengan kita sama-sama saat ini. Dan sampai bertemu lagi Bapak Ibu